Oke, habis ini Kak Ilmi mau cerita nih. Nanti siapa yang mau dengerin? Saya. Wow, banyak yang dengerin ya. Kak Ilmi punya boneka nih. Coba Boneka ditebak baru. ya. Apa ini? Untung. Mana untung? Oh, itu boneka. Apa ini? Untung. Hebat. Kudanya namanya itu. Kudanya Kak Ilmi. Namanya. Namanya siapa? Namanya Untung. Namanya kuda. Namanya kuda. Oh, kuda. Mana sih mau? Kak Ilmi punya teman lagi. Bukan untung, bukan monyet. Bukan untung, bukan cimut. Bukan kuda. Apa? Bukan untang. Assalamualaikum, Pak. Namanya Lula. Kok nakutin? Ini cerita apa? Kita Ilmi. Apa? Ceritanya apa? Nanti mau cerita. Monster. Cerita Surah dan Buaya. Oh, Surah dan Buaya. Oke. Udah tahu, Bang. Aku tahu ini cerita tadi kayak Marsha. Kayak Marsha? Masa kayak Marsha? Dibocorin. Ini tuh. Diketawain sama teman-teman di. Merdekanya dimuat. Di sini siapa yang besok kan hari Minggu ya, Sabtu Minggu. Biasanya liburannya di mana, Adik-adik? Sabtu Minggu. Di rumah. Berenang. Kalau renang mana? Kalau renang di mana? Berenang sama mama. Berenang sama mama. Sekarang bilang. Iya ya. Siapa yang di sini ini bisa renang? Siapa yang di sini bisa renang? Saya. Kalau renang pakai gaya apa? Gaya batu ya? Gaya batu kan diam aja. Kayak kuku. Kayak kuku. Gaya kodok. Gaya kodok. Kucing. Si Madiro. Masa kayak kodok? Gimana kayak kodok? Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Guru. Lompat di air. Aku bisa 30 meter. Gumi. Lari kaki. Assalamualaikum. Mana? Cerita. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Kak. Adik-adik. Punya roket. Adik-adik suaranya Kak Ilmi kedengaran jelas nggak? Dengar. Ya. Benar.
Kuruya. Musiknya Ini kan dia mesti dulu ya. Oke. musiknya Kak Ilmi kedengeran nggak? Dengeran. Siapa yang dengar musiknya Kak Ilmi angkat tangan? Siapa? Saya. Itu ada dengarnya. Ya. Ada musiknya. Nggak dengar kan? Dengar. Enggak dengar. Enggak dengar. Masa nggak dengar? Dengar. Aja aku nggak lihat Bu. Aduh. Tak rapiin lihat enggak? Nanti tak rapiin. Enggak dengar. Dengar. Dengar ya. Dengar musiknya Kak Ilmi pakai jempol. Bikinlah lagi. Saya nggak dengar. Soalnya banyak ngomong jadi nggak dengar. Di mute semua. Adik-adik, nanti kalau Kak Ilmi cerita, ini ya suaranya di mute ya, didiamkan ya. Bisa nggak? Bisa. Hebat ya. Tepuk tangan dulu, hebat. Keren ya. Nggak kelihatan. Nggak kedengeran musiknya. Kak Ilmi kelihatan nggak? Kelihatan, tapi musiknya nggak kedengeran. Ya, musiknya kan memang nggak diputar, masih Masih di stop. Iya, masih di stop. Ini dengar nggak? Kok ada lagi musiknya? Ada. Di stop. Tolong di mute. Oke, adik-adik, assalamualaikum. Oke, yang dengar suaranya Kak Ilmi, jempolnya 2 diangkat. Jempol 2 dong, jempol 2, terus ditaruh di kepala gini. Oke, udah dengerin suaranya Kak Ilmi semuanya ya? Sudah? Oke? Sudah dengar? Oke. Oke adik-adik, sebelum Kak Ilmi cerita, Kak Ilmi mau ajak adik-adik berdoa dulu ya, supaya kegiatan hari ini, dongeng pada pagi hari ini berjalan lancar dan adik-adik diberikan rezeki yang barokah, diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang luar biasa. Oke, yuk kita berdoa, sikap berdoa, siap.
tangan diangkat, kepala ditundukkan. Oke. Berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillah. Luar biasa nih adik-adik di sini jumlahnya. Wow, ada 100. Hebat. Tepuk tangan dulu. Hebat ya. Ada 100 orang yang siap dengerin Kak Ilmi cerita. Nah, Kak Ilmi minggu lalu kan, benar nggak? Benar? Benar. Nah, sekarang Kak Ilmi mau cerita lagi nih. Kira-kira ceritanya tentang apa ya? Oke, sebelum Kak Ilmi cerita, Kak Ilmi mau ajak dulu adik-adik bermain. Siap semuanya? Kepalanya digeleng-geleng. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Tepuk tangannya mana ya? Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati beginilah caranya. Kalau kau suka hati bilang hore. Yang ini siapa namanya? Kak Ilmi. Yang ini siapa namanya? Kak Ilmi mau cerita untuk adik semua. Yang ini. Kalau kau anak hebat bilang hebat, hebat. Kalau kau anak pintar bilang pintar. Kalau kau anak hebat, kalau kau anak pintar, kalau kau anak jujur bilang jujur. Hebat. Tepuk tangan semuanya. Keren. Wah, di sini semangat sekali nih. Ada Kak Aknara. Halo Kak Aknara. Kak Ilmi mau sapa-sapa dulu nih. Halo. Ada Mas Azam. Halo. Ada Mas Nabil. Mana ya Mas Nabil ya? Halo Mas Nabil. Wah, siapa lagi ya? Kak Ilmi mau menyapa siapa ya? Oh, ada Mbak Bella. Mana Mbak Bella? Halo. Wow, keren sekali. Wah, oke. Adik-adik, di sini Kak Ilmi mau kenalin temennya Kak Ilmi yang baru nih. Ada yang tahu nggak siapa namanya? Yang tadi baru saja keluar? Siapa namanya? Ada yang kenal nggak? Ada? Oh, nggak ada ya yang kenal ya. Nah, bukan monyet. Monyetnya lagi sakit. Monyetnya sakit. Monyetnya lagi tidur. Makanya Kak Ilmi mau ajak yang satunya ini. Nah, ini namanya Siti. Siapa namanya? Siti, hebat. Siti. Ah, iya. Iya Kak ini. Nah, Siti. Iya. Coba kamu kenalan dulu. Namanya siapa? Soalnya kan Siti belum kenal nih. Ya. Iya. Oke, kenalan dulu. Teman-teman. Nama aku Siti. Oh, Siti. Nama panjangnya siapa namanya panjangnya? Sitikus. Kok Sitikus? Mana Sitikus itu loh? Siti aja, nggak usah Sitikus. Siti. Iya, Siti. Siti, kamu usia berapa sih? Aku masih usia 7 tahun. Oh, 7 tahun? Masa 7 tahun? Iya. 7 tahun berarti masih SD ya? Iya, masih SD. Oh, masih SD. Berarti kalau masih SD, Siti berarti teman-temannya di sini dong.
ada adik-adik di SD Lab School Unesa Ketintang. Benar nggak? Oh, berarti ini temannya Siti semua. Iya. Oh, siapa aja tuh? Ada Mas Nabil. Oh, ada Mas Nabil. Mana? Halo Mas Nabil. Mana Mas Nabil ya? Mana Mas Nabil? Angkat tangan dong Mas Nabil. Dada. Wah, itu Mas Nabil. Sama siapa tuh Mas Nabil? Sama adiknya. Oh, sama adiknya. Siti, kamu udah makan belum? Udah makan. Adik-adik, di sini kita baca Pancasila dulu yuk. Oke, dihidupkan dulu suaranya semuanya. Kita baca Pancasila yang keras. Nanti yang bisa hafal nanti adik-adik mendapatkan jempol dari Kak Ilmi. Oke? Sosial rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu dong adik-adik, hebat ya, hafal semuanya ya. Siti, ya Kak ini. Kamu hafal nggak kayak adik-adik? Hafal nggak kira-kira Pancasila? Iya, nggak hafal. Kok nggak hafal sih? Gimana katanya orang Indonesia? Orang Indonesia itu harus hafal Pancasila, harus paham Pancasila, dan juga harus menerapkan sila-sila yang ada di Pancasila, gitu loh. Iya, itu. Aku besok belajar. Nah, besok belajar ya sama adik-adik di sini ya. Mas Nabil, besok si Siti ajarin baca Pancasila ya. Oke. Nah, siapa yang mau ngajarin Siti buat ngapalin Pancasila? Siapa nih? Ada nggak? Oh, itu ada Mas Amil Fauza, ada Mas Koko. Tuh. Wah, itu banyak tuh yang mau ngajarin ya. Ya, ada. Aku mau dengerin cerita. Oke, kalau mau dengerin cerita, si Siti duduk di sini ya. Semuanya buat Siti. Oh, buku nih. Gambarnya apa ini? Gambar apa? Kaca. Ada nggak isinya? Ada kosong nggak? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada, adik-adik Kak Ilmi suruh nulis menggambar hewan di sini. Ayo sekarang gambar di ini apa di layarnya masing-masing, digambar gambar hewan masing-masing. Mau gambar gajah, mau gambar harimau, ayo semuanya gambar. Gambar di layarnya masing-masing. Nanti Kak Ilmi ambil gambarannya. Mau gambar burung, mau gambar harimau, ayam, ayo digambar semuanya. Wow, tuh udah siap tuh. Wih, udah gambar semuanya, keren. Udah? Siapa yang sudah selesai? Oke, sekarang Kak Ilmi buka lagi ya. 1, 2, 3. Ya, kok masih kosong? Oh, belum Kak Ilmi ambil. Hap. 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 Wah, ini langsung ada gambarannya teman-teman di sini. Percaya nggak? Percaya? Oke, kalau ada gambarnya langsung tepuk tangan ya. 1, 2, 3.
Wah, gambarnya muncul langsung. Tuh, lihat. Wah, siapa yang bisa kayak Kak Ilmi? Angkat tangan. Siapa yang bisa nih? Ada? Mas Nabil bisa nggak? Mas Nabil kayak Kak Ilmi tadi. Bisa nggak? Bisa? Wah, oke. Oke, kalau gitu Kak Ilmi mau siap-siap untuk bercerita. Adik-adik sudah siap dengerin cerita? Sudah? Oke, kalau sudah siap dengerin cerita, Kak Ilmi mau ajak tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Hebat. Sekarang tepuk semangatnya sendirian. Kak Ilmi nggak perlu ikut-ikut. Ayo. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Hebat nih. Oke, Kak Ilmi langsung saja mau bercerita. Tapi adik-adik siap dengerin semuanya ya. Dengerin? Oke? Oke. Kak Ilmi mau cerita. Ceritanya adalah Sumur Keadilan. Apa judulnya? Sumur Keadilan. Adik-adik tahu nggak? Apa itu sumur? Tahu nggak sumur? Sumur itu tempat isinya air. Biasanya untuk apa ini? Diambil airnya untuk mandi, untuk membersihkan, untuk menanami apa ini? Tanaman-tanaman yang ada di sawah. Ada yang tahu nggak sumur? Yang tahu coba angkat tangan. Siapa yang tahu sumur? Wah, hebat, ada Mas Ando. Sumur itu dalam nggak? Dalam nggak? Dalam ya. Kalau kira-kira kalau Kak Ilmi nyemplung sumur, masuk ke sumur, Kak Ilmi tenggelam nggak? Kak Ilmi tenggelam ya. Adik-adik tenggelam nggak kira-kira kalau masuk sumur? Biur gitu. Tenggelam? Oh enggak. Soalnya bawa pelampung PP ya, jadi nggak tenggelam ya. Oke. Oke, sekarang Kak Ilmi mau cerita nih. Ceritanya itu berasal di salah satu desa. Di situ ada petani adik-adik yang sedang menanam padi. Ya, menanam padi. Menanam terus. Padi itu biasanya menjadi apa ya? Nasi, benar. Padi itu menjadi nasi biasanya yang kalian makan setiap hari. Pagi hari di satu desa itu tampaknya sangat ramai. Ada suara-suara hewan di sana. Tweet, 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 tweet. Di situ tinggallah ada salah satu petani, namanya adalah Pak Bejo. Siapa namanya adik-adik? Pak Bejo. Pak Bejo itu salah satu petani yang sedang merawat padi-padinya di sawah. Nah, Pak Bejo senang sekali merawat. Ayo kawan, kita belajar menanam padi di sawah kita. Ambil cangkulmu, ambil topimu, kita berangkat tak jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam padi supaya segar. Wah, Pak Bejo semangat sekali adik-adik untuk menanam padi dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sana. Kira-kira di sini siapa ya yang mau merawat tanaman dan menanam tanaman yang ada di rumah? Siapa? Oh, ada Kak Aknara. Oh, ada Kak Sena. Hebat ya. Kalau kita menanam tanaman, nanti rumah kita menjadi dingin apa menjadi panas ya?
Menjadi dingin apa menjadi panas? Benar, menjadi dingin. Soalnya ketika kita menanam tanaman, di situ udara semakin banyak, kita bisa menghirup oksigen semakin banyak. Nah, karena di salah satu desa itu sangat banyak sekali persawahan, gunung-gunung, dan banyak sekali hewan-hewan yang ada di sana. Tak lama kemudian, semakin hari semakin berlanjut, adik-adik, ternyata air yang ada di desa itu, waduh, airnya kok habis ya lama-kelamaan. Wah, nanti tanaman-tanamannya ini disirami pakai apa ya? Tidak bisa menikmati hasil dari padi ini, tidak bisa makan. Wah, gawat ini. Akhirnya Pak Bejo pun bingung, adik-adik. Pak Bejo bingungan, kira-kira apa ya solusinya? Tak lama kemudian, di situ datanglah salah satu orang yang ada di desa itu. Orangnya kaya raya, tapi orangnya sombong, orangnya jahat. Orang itu punya salah satu sumur. Nah, sumurnya besar dan airnya tidak pernah habis, tapi orangnya tidak mau membagikan hasil dari sumur itu atau membagikan air-airnya. Wah, tak lama kemudian si Pak Bejo pun bingung. Wah, itu orang itu punya sumur yang sangat besar. Berarti isinya airnya juga banyak. Kalau aku membelinya, pasti padi-padi yang aku tanam pasti tumbuh menjadi lebat, tumbuh menjadi besar, dan bisa dinikmati masyarakat yang ada di sini. Akhirnya si Pak Bejo pun menghitung tabungannya, celengannya dihitung. Wah, ada berapa ini ya? Wah, lumayan. Berarti aku bisa membeli sumur yang dimiliki sama orang itu. Wah, akhirnya adik-adik, si Pak Bejo membeli sumur dari orang yang kaya raya tadi. Ketika dibeli, akhirnya si Pak Bejo masih dilarang, masih dimarahin. Woi, kamu kok mengambil air yang ada di sumurku? Waduh, gini. Ini kan sumurnya sudah aku beli, berarti aku punya hak untuk memiliki dan mengambil air-airnya. Wah, tidak boleh. Kan Pak Bejo itu membeli sumurnya, bukan membeli airnya. Wah, ternyata orang itu masih jahat. Di sini adik-adik ada nggak yang jahat ya? Ada nggak yang jahat? Ada yang sombong? Nggak ada ya? Hebat. Siapa yang mau jadi anak jujur? Siapa yang mau jadi anak pintar? Siapa yang mau jadi anak sukses? Siapa? Wow, hebat. Akhirnya adik-adik, si orang yang kaya raya tadi marah-marah kepada Pak Bejo. Wah, Pak Bejo, ini tidak boleh. Kamu tidak boleh mengambil air-air yang ada di sumur. Soalnya Pak Bejo itu membeli sumurnya, bukan membeli airnya. Pak Bejo pun bingung. Waduh, gimana ini ya? Masa membeli sumur tidak berdasarkan apa? Airnya juga. Terus masa beli sumur aja nggak dapat air? Akhirnya si Pak Bejo laporan sama orang yang ada di salah satu desa itu adalah Pak RT. Wah, namanya Pak RT. Wah, ini harus dilaporkan ke Pak RT.
Ini namanya tidak sesuai dengan kesepakatan. Wah, ini namanya berbohong. Tidak sesuai kesepakatan waktu membeli. Wah, langsung saja Pak Bejo berangkat ke rumahnya Pak RT adik-adik. Sampailah di situ Pak Bejo menceritakan apa masalahnya, apa yang sedang ia alami. Akhirnya si orang kaya raya itu dipanggil juga di rumahnya Pak RT. Wah, marilah ke sini. Pak Bejo, jadi seperti itu ceritanya. Saya membeli sumur ini supaya saya bisa menikmati air-air yang ada di sumur itu. Supaya apa yang aku tanam di sawah, kayak padi, ada tanaman lain, itu bisa tumbuh menjadi segar. Tapi orang kaya ini, dia malah membohongi saya. Saya cuma mendapatkan bangunan sumur, tapi tidak dengan airnya. Wah, malah saya disuruh membayar kalau mengambil airnya. Wah, ternyata si Pak RT pun karena orang yang sangat adil sesuai dengan Pancasila yang kelima. Pancasila yang kelima apa ya adik-adik ya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hebat. Karena Pak RT-nya itu adil dan menerapkan sila yang kelima, Pak RT-nya pun bilang seperti ini. Wah, kalau gitu, kalau Pak Bejo disuruh membayar untuk mengambil airnya, berarti Anda, orang yang kaya raya, harus membayar upah ketika Anda memberikan air itu. Airnya kan ada di sumur, berarti Anda membayar sewa untuk penempatan yang ada di sumur. Akhirnya mereka berdua pun antara Pak Bejo dan orang kaya raya itu sama-sama membayar. Pak Bejo membayar air dan orang kaya raya itu membayar tempat untuk mewadahi air yang ada di sumur. Wah, akhirnya mereka pun bingung. Orang kaya pun merasa bersalah akibat apa yang dilakukan kepada Pak Bejo. Waduh, kalau gini ceritanya, aku bisa rugi. Wah, kalau gitu, aku harus meminta maaf kepada Pak Bejo. Soalnya aku telah membohongi dia. Wah, bukannya dia itu sudah membeli, berarti itu semuanya miliknya. Wah, berarti aku harus meminta maaf kepada Pak Bejo. Akhirnya, si orang kaya raya itu menyesal akibat apa yang ia lakukan. Orang kaya raya itu telah berbohong, telah mengingkari apa yang dikatakan pertama kali untuk menjual sumurnya. Tadi mana nih? Kalian mau lihat nih. Oke. Kalian mau cek dulu mana suaramu? Oke, mana senyum manismu? Mana senyumnya? Kak Ilmi mau lihat senyumnya dulu. Mana nih? Wah, mana senyumnya? Masa senyumnya giginya ompong gini? Masa giginya ompong? Mana senyumnya adik-adik? Wow, itu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Adik-adik, sekarang Kak Ilmi tanya nih. Tadi yang menjadi petani, siapa ya namanya ya? Siapa? Boleh dihidupkan suaranya? Yang menjadi petani siapa ya? Pak?
Suaranya boleh dihidupkan. Nggak apa-apa. Pak Bejo. Benar? Benar nggak? Yang jadi petani tadi. Oke, benar ya? Oke. Terus Kak Ilmi tanya lagi nih, orang yang jahat, orang yang sombong tadi siapa ya? Orang kaya orang kaya raya, hebat. Lagi. Terus yang memberikan keadilan tadi siapa ya? Pak RT, benar sekali Mas Sabian. Kelas 2C, tepuk tangan dulu. Hebat. Kita beri tepuk tangan dulu dong sama Mas Sabian. Wah, Mas Sabian hebat ya. Adik-adik. Jadi dari ceritanya Kak Ilmi tadi itu, kita harus adil atas apa yang kita lakukan. Baik adil sesama adik kita, adil kepada teman kita. Jadi kalau misal Mas Sabian punya jajan, terus adiknya cuma dikasih sedikit, Mas Sabian yang banyak. Itu namanya adil enggak? Enggak. Kalau adil gimana berarti? Adiknya yang banyak apa Mas Sabian yang kecil? Atau sama-sama diputul setengah gini, krek gini, terus dikasih adiknya, terus Mas Sabian makan yang setengahnya. Benar sekali, harus dibagi setengah-setengah ya. Terus kalau adil lagi nih, Kak Ilmi punya pertanyaan. Misal Kak Ilmi punya 1 gelas susu. Nah, terus di situ ada Mas Sabian sama ada Mas Rafa. Nah, kira-kira 1 gelas susu itu diminum Mas Sabian saja atau sama Mas Rafa? Dua-duanya. Pinter, itu namanya adil. Dibagi menjadi 2, terus sama-sama minum susu supaya badannya sehat. Benar? Benar. Oke, sebelumnya Kak Ilmi mau ajak bermain lagi ya. Mau nggak? Masih mau? Masih semangat adik-adik? Masih semangat ya? Oke, Kak Ilmi mau ajak bermain. Kepalanya digeleng-geleng. Tangannya kita jogging-jogging gini. Yuk. Bermain. Ayo kita bermain. Senangkan hatimu kawan. Ikutin kata-kata Kak Ilmi ya. Pegang kepala, pegang hidung, telinga, mulut, pipi, mata, kepala, telinga, hidung, mulut, pipi, kepala, hidung, rambut, mulut, pipi. Loh, mana pipinya? Kok salah? Siapa yang salah ya? Mas Sabian benar nggak? Benar nggak? Wah, laki ya. Yuk. Tangannya seperti Kak Ilmi ditirukan ya. Yuk, ikut semuanya. Hebat. Bermain. Ayo kita bermain. Senangkan hatimu kawan. Tangannya diangkat ya. Tangan di atas. Pegang kepala, mata, hidung, pipi, kepala, mata, hidung, pipi, kepala, mata, hidung, pipi, kepala, telinga, hidung, pipi. Mana pipinya? Mana pipinya? Wah, mana ya pipinya? Oke, pinter. Tepuk tangan dulu adik-adik. Sekarang suaranya boleh dihidupkan dong, suaranya. Suaranya bisa dihidupkan? Oke. Nggak bisa ya? Oke, dibantu dong.
biar dibantu dulu ya. Nanti biar bisa dihidupkan ya. Oke. Oke, Kak Wita bisa bantu dihidupin ya adik-adik suaranya ya. Yang bisa ngidupin suara nggak apa-apa, langsung dihidupin. Kak Aknara bisa nggak ngidupin suara? Ah, nggak bisa. Udah bisa. Kak Ilmi mau tanya nih. Tanya siapa sih nama dari petaninya tadi? Nama petani? Orang yang sombong siapa ya yang orang yang sombong tadi? Ya, hebat. Kak Ilmi tanya lagi satu lagi. Orang yang adil siapa ya yang memberi keadilan? Kak Ilmi tanya dong. Kak Ilmi mau tanya dong. Tadi kenapa kok mereka tidak adil ya? Karena apa? Rebutan apa? Rebutan sumur. Sama hebat Mas Ardian. Oke, berarti kalau ceritanya Kak Ilmi tadi itu ceritanya hari Pancasila keberapa ya? Pancasila keberapa ya? Pancasila keadilan sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia. Oh, adik-adik, berarti kalau sudah tahu ceritanya, nanti setiap hari adik-adik harus berbuat adil ya sama siapapun, sama adiknya, sama kakaknya, ataupun sama Orang tua, hebat, hebat. Seneng nih Kak Ilmi. Soalnya adik-adik ini sudah paham cerita yang Kak Ilmi sampaikan. Oke, adik-adik, sekarang Kak Ilmi tanya, kira-kira pesan apa ya yang ada di dalam ceritanya Kak Ilmi tadi? harus adil. Harus adil. Hebat, benar sekali. Kita harus berbuat adil kepada siapapun. Soalnya kita berada di Indonesia, itu masyarakatnya itu seperti Pancasila, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Oke, itu ya adik-adik ya. Nanti di lain waktu nanti Kak Ilmi akan cerita lagi bersama Kak Aknara, Mas Sabian, terus ada Mbak Bella, ada Mas Ganesa, Mas Liam dan teman-temannya di sini. Oke, Kak Ilmi? Oke. Gimana? Oke, gitu aja ya. Nanti kalau Pak Guru atau Bu Guru atau Bu Lili bertanya, ceritanya Kak Ilmi tadi tentang apa ya? Teman-teman harus bisa menceritakan ya. Petani. Saling berbagi. Kak Aknara, Minum cola tuh. Kak Aknara bisa nggak cerita lagi apa yang diceritakan Kak Ilmi tadi? Bisa nggak? Siapa yang bisa menceritakan kayak Kak Ilmi tadi? Siapa? Ceritanya tentang apa? Aku nggak bisa. Oh, kita sudah lupa. Gimana ceritanya tadi? Panjang. Bisa. Oke, kalau gitu ya adik-adik, Kak Ilmi nanti mau bertemu lagi sama adik-adik di lain waktu. Iya, nanti kita ketemu
lagi ya di lain waktu, kita akan cerita lagi, kita akan bermain lagi bersama. Oke? Kak Ilmi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Udah selesai tuh. Selalu Kak. Dadah. Sehat selalu. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Dadah Kak. Dadah. Dadah Kak Hilmi. Dadah Kak Hilmi. Dadah. Terima kasih ya. Terima kasih.